Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbalscape. Oke teman-teman, ini kemarin kita kan bahas tentang Monte Carlo ya teman-teman. Bagaimana cara memperbanyak Monte Carlo, tanaman Monte Carlo seperti ini teman-teman. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mulai bagaimana cara memperbanyak tenellus teman-teman. Yang awalnya satu cup kayak gini bisa kita bagi menjadi tiga di sini, yaitu 2 cup dan 1 buah bikusa teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kita ikutin saja step by stepnya. Oke, sebelumnya introducing dulu atau pengenalan dulu mengenai tanaman tenellus ya teman-teman, atau biasa bahasa Latin itu Echinodorus tenellus teman-teman. Jadi tenellus ini adalah salah satu tanaman yang low light, low maintenance, serta intinya itu low perawatan, dan dia juga kuat di suhu di atas 27 derajat. Yang pastinya batas maksimal suhu toleransi dari tanaman ini yaitu 29 derajat. Itu masih bisa tumbuh ya teman-teman ya. Gitu. Tapi kalau kita rawat dengan suhu 27 derajat, lalu kita kasih CO2, pupuknya juga kita beri, pupuk dasar kita beri, itu beda lagi, hasilnya akan lebih bagus teman-teman, hijaunya akan kelihatan lime. Dan bedanya kalau tanaman pakai CO2 dan tanpa CO2, si tanamannya itu survive-nya lama teman-teman. Kalau tanpa CO2 ya, dia survive atau dia cepat gitu tumbuhnya, tapi tumbuhnya enggak sebagus atau semaksimal yang memakai CO2 gitu teman-teman gitu. Dan solusinya apa? Solusinya ya kita water change atau kita melakukan pergantian air gitu. Contohnya misalkan dalam botol ini teman-teman ya, ini penuh teman-teman, ini penuh ya, kita water change hanya sebatas ini saja teman-teman. Di water change itu bukan hanya kita ambil air ya, tapi kita sedot dengan menggunakan selang. Kita sedot, kita bersihkan semuanya, lalu kita gosok-gosok dinding-dinding akuariumnya. Setelah itu kita tambahkan air lagi yang baru, itu teman-teman. Dan setelah water change jangan cepat-cepat memberikan pupuk ya teman-teman ya. Jadi itu aja, bertahap saja. Pertama kali yang teman-teman harus berikan itu bakteri starter dulu teman-teman, biar dia berkembang biak dulu. Nanti selang 2 hari baru teman-teman kasih pupuk. Nah, di sini ini termasuk pengalaman ya, jadi saya tidak menyalahkan para scaper atau para penghobi aquascape yang setelah water change lalu diberi pupuk, jangan. Nah, itu, tapi ini pengalaman saya, setelah diberi pupuk malah pertumbuhannya yang lebih cepat, yaitu pertumbuhan alga teman-teman gitu. Cuman masalah alga ini nggak bisa kita bekukan atau kita pukul rata semua gara-gara pupuk ya, nggak bisa, karena faktor dari alga ini bisa dari ekosistem yang ada di aquascape itu sendiri, dari filternya yang kotor, yang nggak pernah dibersihkan, dari kadar airnya, dari pH TDS yang memang nggak begitu bagus, lalu dari lampunya juga teman-teman yang terlalu light, yang terus durasi lampunya juga gitu. Nah, perlu diingat semua tanaman durasinya lampunya 7 sampai 10 jam. Nah, kalau teman-teman bingung, Bang, kok ada yang 10 jam? Iya, 10 jam ada, cuma itu khusus untuk beberapa tanaman seperti tanaman karpet, tanaman yang dead style atau tanaman stem plant gitu, yang membutuhkan durasi yang panjang. Beda halnya dengan moss. Kalau moss sebisa mungkin 7 jam saja sehari teman-teman, dan nggak boleh di part-part atau dibagi-bagi ya teman-teman ya gitu. Oke, ini hanya untuk pengenalan saja. Kita refresh lagi mengenai tenellus ini
gitu. Oke, ini cara menanam tenlu saya mirip dengan menanam padi ya, bedakan dengan menanam Monte Carlo kemarin. Kalau Monte Carlo kemarin ketika kita ambil itu harus rebahan semua ya teman-teman, tapi kalau si tenelus itu kita seperti menanam padi. Nah ini teman-teman, ini ya, kita langsung tancapkan saja ke arah cupnya hanya menggunakan apa namanya media tanah ya teman-teman ya, atau media lumpur kalau teman-teman ada. Intinya medianya itu semakin banyak cacing yang ada di tanahnya semakin bagus atau semakin subur teman-teman. Jadi jangan teman-teman usir cacing yang ada atau teman-teman bersih cacing yang ada di media tanam gitu teman-teman. Itu khusus yang di sini. Kalau di aquascape beda lagi. Aquascape kan udah ada batas-batasnya, kita menggunakan soil, kita menggunakan pasir gitu. Justru kalau ada cacing nanti bisa mengganggu ekosistem tanaman yang lain, karena kalau parasit itu masuk ke moss ya bahaya juga teman-teman. Jadi kita harus bedakan, intinya jangan pernah menyamaratakan atau memukul ratakan semua tanaman harus begini-begini, enggak teman-teman. Kita pelajari dulu karakteristiknya teman-teman, karakter si tanamnya itu. Kalau memang teman-teman bingung apa gimana mempelajarinya kayak gimana, teman-teman coba dulu tanam dulu gitu. Kalaupun gagal ya coba untuk invest lagi atau beli lagi tanaman lagi teman-teman, karena tanaman sekarang tergolong murah teman-teman ya dibanding 10 tahun yang lalu. Itu 10 tahun yang lalu itu per cup ini bisa sampai 100.000 teman-teman. Itu 10 tahun yang lalu, karena produksinya itu sedikit. Banyak orang tanaman ini masih banyak diimpor teman-teman, kita impor terus gitu. Sekarang udah banyak dibudidayakan, termasuk di kawasan kota Bogor Jawa Barat itu banyak teman-teman. Juga di pasar-pasar ikan hias juga sudah banyak dijual gitu. Oke, ini yang pertama sudah jadi seperti ini teman-teman. Ini didiamkan saja, jangan lupa diberi air, intinya becek ya teman-teman ya, enggak tenggelam tapi becek. Nah seperti ini becek. Oke, step yang kedua kita langsung saja kita akan tanam step yang kedua, dan usahakan tanam itu yang di tengah dulu teman-teman, jangan di pinggir, karena dia akan posisinya seperti kuda-kuda gitu teman-teman. Dia kuatkan dulu yang di tengah, lalu setelah itu yang di pinggir akan mengikutinya gitu. Nah kita tanam pokoknya akarnya harus terkena tanah teman-teman, entah hanya sampai dalam, entah itu hanya sekedar kena gitu, tapi yang pasti sih harus ditancap sampai dalam teman-teman. Nah seperti ini. Oke, lalu yang ketiga kita akan buat menggunakan media wabikusa. Nah ini diulangin lagi, media wabikusa ini bisa berupa pasir malang atau soil, atau yang ada teman-teman atau pasir, atau misalkan kalau mau teman-teman lebih bagus lagi pakai pasir tanah merah teman-teman. Tapi ingat pasirnya itu harus direndam dulu sampai dia benar-benar bersih, agar ketika ditaruh di aquascape atau di akuarium dia tidak memberi kesan keruh atau kotor terhadap si air kita yang nantinya akan terkontaminasi. Makanya di sini banyak teman-teman kita menggunakan soil atau menggunakan pasir malang ya teman-teman ya gitu. Oke, kita buat polanya dulu ya teman-teman ya, kita buat polanya dulu. Nah setelah membuat pola baru kita masukkan tanamannya. Nah kita masukkan tanamannya baru kita masukkan tanamannya baru kita ikat gitu.
Nah, kita habiskan semua tanaman yang ada di sini, karena kalau nggak kepake sayang juga teman-teman, jadi kita pakai semuanya. Nah, kita buat oke, mudah, sudah jadi teman-teman. Dan ini perawatannya seperti biasa ya teman-teman, siapkan cup dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman siapkan cupnya, cup puding atau cup bekas yang tadi tanam-tanaman yang model cup. Nah, teman-teman masukkan. Nah, ini kan kepenuhan ya teman-teman, kurangi air ya, volume airnya. Intinya hanya membasahi si media wabikusanya saja teman-teman. Tuh kelihatan kan, hanya membasahi media wabikusanya saja. Oke, kalau gitu lalu setelah ini kita akan simpan ya teman-teman ya. Setelah ini kita akan simpan ke tempat yang teduh teman-teman. Nah, ini dia. Nih, kita samakan. Oh, ini belum dikasih air tadi. Kasih air. Dan ini harus dilihat teman-teman, harus ngecek ya. Jangan pernah sampai nggak ngecek. Harus ngecek apakah media ini kurang air atau enggak. Ini jangan sampai terlalu kering banget, intinya becek terus teman-teman. Dipertahankan kebecekannya atau kelembapan yang ada di media sini teman-teman. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat dan teman-teman pasti bisa menerapkan di rumah. Dan wabikusa ini cakep teman-teman, tuh ini Bucephalandra hidup pakai wabikusa teman-teman. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya. Jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif loncengnya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Itu salam aquascape Indonesia, salam hobi air Indonesia, dan salam ikan hias Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.